bersama Martin. So sekarang aku mau makan pisang goreng pakai sambal ya tuh. Ini ada mie goreng dan ini ada nasi. Oke, kita langsung makan ya. Selamat makan.
pedas. Coklat ya. Tuh. Aduh, bibirku pedas semua. Kamu mau roti? Kamu mau? Oh, udah makan ya? Masih kenyang? Ini aku aja makan ya. Ya, gak apa ya. Terus mau tidur juga ya? Ya udah. Kebetulan bibir aku kan lagi pedas, dia butuh. Tadinya aku mau makan penutup permen, tapi yang ada tuh di rumah aku tuh permen yang Davos itu. Nah, berhubung ini pedas, kalau makan min makin pedas min kan gitu. Ini enaknya udah ada pedasnya. Wah, jadi menu hari ini hasil dari komenan yang kemarin itu, katanya cobain makan pisang campur pakai sambal kan. Nah, karena aku penasaran, emang enak gitu ya makan pisang goreng pakai sambal. Aku biasanya kok makan pisang goreng yang udah tok pisang goreng tanpa pakai cengkeh dan sambal kan. Nah, untuk membuang rasa penasaran, aku langsung ke pasar lah, beli pisang goreng 10 ribuan, dapatnya 8 tadi tuh ya. Itu. Nah, jadi tuh di pasar itu ada 2 tukang gorengan. Yang satu tuh nggak ada pisang goreng, nah yang satu ada untungnya ya. Dan aku belilah, dan aku bayarnya pakai apa coba? Receh, full receh. Soalnya di dompet aku lagi ada receh, dan gak ada uang yang kayak macam 50 ribu, 20 ribu. Jadi receh hasil dari kalau misalnya kalau kita apa namanya beli makanan apa kan pasti kembali suka ada receh ya. Aku simpan. Siapa tahu misalnya nggak ada uang yang kertas gede, receh kepake gitu. Kamu gitu juga nggak? Apa kamu doyan ngumpulin receh? Ya, itu. Soalnya receh tuh kepake ya kan? Di saat emergensi, pas di dompet tuh nggak ada uang kertas, receh. Ya kan? Dan kata pedagangnya nggak apa-apa katanya gitu. Dan kebetulan dia juga lagi butuh juga kan buat kembalian. Nah, udah gitu belilah. Nah, aku makan, dan untuk sambalnya aku ulek sendiri itu. Dan tadi pas aku cobain, OMG, enak bener, enak parah. Pisang goreng pakai sambal tuh enak parah, beneran. Kamu udah pernah nyobain makan pisang goreng pakai sambal? Kalau belum, cobain deh, enak gitu. Pakai pedas ya. Best. Jarang-jarang aku makan
Untuk kemarin tuh ada yang komen, ini dari Arvan Saputra, katanya gini, Kak mau nanya dong, jadi seorang ASMR itu apakah setiap makan harus habis atau boleh nyisa dikit? Soalnya kakak habis terus aku lihat gitu. Oke. Jadi kadar orang kopas bikin ASMR atau mukbang itu berdasarkan kemampuan perut masing-masing ya. Ada yang makan banyak habis, ya kan? Ada yang makan banyak juga nyisa, ada gitu. Ada yang makannya sedang atau sedikit juga ada, ya kayak gitu. Jadi intinya tuh disesuaikan aja sama perut masing-masing. Misalnya kalau perutnya mampunya misalnya sepiring nih, ya udah sepiring gitu. Tapi kalau perutnya mampunya senampan gede gitu ya silahkan gitu. Dan alhamdulillah juga kalau bisa habis itu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak habis nih nyisa gitu, ya nggak apa-apa gitu, ketimbang perut sakit ya nggak kayak gitu. Aku juga kemarin ngeliat yang mukbang kalau nggak ASMR baik lokal maupun yang luar juga, yang pas mereka makan misalnya kalau perut mereka udah merasa kekenyangan ya mereka pasti ada disisain gitu, nggak dilanjutin gitu. Tapi ada juga yang makanannya banyak, itu cuma sebagai hiasan aja, intinya cuma mengi biar lapar gitu. Jadi ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau bagi aku ya, misalnya ingin buat ASMR makanan ya makanlah sesuai porsinya begitu. Kalau aku kan misalnya porsinya sepiring nih, nah aku sanggup ngabisin makanan ya sepiring ini udah gitu. Aku pernah juga waktu pas makan yang video aku yang dulu kan aku makan lumayan banyak tuh ya. Yang gila itu aku tuh makan apa ya, martabak telur deh, martabak telur porsi banyak, langsung tuh kentang goreng versi banyak. Emang sih kalau nggak salah habis nggak sih itu apa nyisa ya, aku lupa yang martabak sama telur goreng itu. Udahnya tuh enak sih, udahnya tuh perut sakit, itu sakit bener, dan aku nggak bisa tidur soalnya kekenyangan seperti itu. Kalau porsi yang sekarang ya porsi yang disesuaikan dengan perut, ya udah jadi lebih enak gitu, tidur enak. Misalnya udah bikin ini nih ngedit udah bisa ngantuk, tidur juga enak gitu ketimbang kekenyangan seperti itu. Dan juga kalau makan pedas juga makanlah pedas sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksain kalau emang gak suka pedas seperti itu. Tapi aku ngeliat di TikTok banyak yang makan pedas, katanya ada pil anti pedas. Kok bisa sih? Apa nikmatnya sih makan? Misalnya ya kita makan bala-bala cengeknya misalnya rame gitu, gak akan pedas, oke lah buat konten gitu bagus ya, tapi nggak kerasa nikmat pedesnya tuh nggak ada sih, ya kan? Kalau kita makan gorengan ada pedesnya kan, pasti ada. Pas kita gigitan pertama atau makan sampai 3 cengek lah udah kerasa kan, misalnya sampai 10 cengek nggak pedes itu kayak berasa hampa, ya kan? Kayak hidup tuh nggak berwarna, hampa aja gitu. Pakai pil kayak macam apa sih, kayak pakai obat bakal ya kayak gitu. Misalnya kayak disuntik takut sakit pakai bakal kayak gitu kali ya, pas yang pil anti pedes itu kali ya. Gimana, gak enak ya? Kamu udah pernah nyoba makan pil anti pedes? Gak enak kayaknya ya. Misalnya makan bakso cengeknya banyak lalu pakai pil anti pedes, ngapain juga, ya kan? Ngapain juga pakai cengek, bener nggak gitu? Misalnya pengen makan pedas ada cengeknya tapi minum pil anti pedas,
suka pedes, yang ngapain juga pakai cengek, mendingan gak usah pakai cengek, ya kan, ketimbang harus mengkonsumsi pil anti pedes, benar nggak? Kayak gitu. Aku jadi keingat yang apa sih, komedi yang ada di TikTok itu, yang ibunya gitu kayak orang Medan gitu, kalau nggak salah ya. Lagi apa gitu emaknya gitu, langsung anaknya lagi mau pergi kemana gitu, langsung pakai lipstick gitu kan. Nah emaknya tuh bilang, kamu nggak pakai gincu, lipstick maksudnya, kamu nggak pakai lipstick. Pakai mak, katanya gitu. Mana ini mak, katanya warna nude, apa nude, warna kulit, jadi pakai lipstick tapi serasa nggak pakai. Ya mendingan gak usah pakai, ya enggak, kayak gitulah, ya kan. Kayak makan cengek tapi minum pil anti pedas, ya mendingan gak usah pakai cengek sekalian gitu, ya enggak. Seperti itu sih. Kita ngedengerin suara orang yuk. Kita ngedengerin suara orang. Ngobrolin apa mereka ya? Dua kan kayaknya tadi. Ya itu. Jadi kalau bikin ASMR mukbang makanan gitu, ya langkah lebih baiknya habis itu sih. Soalnya kalau kata ortu sih, jadi waktu kecil kalau kita makannya nggak habis tuh mali itu, jadi kayak buang-buang rezeki gitu. Aku jadi keinget waktu kecil tuh, kalau makan nggak habis kan, waktu misalnya nasi gitu agak masih ada nyisa gitu, ortu aku suka nasihatin, kalau makan nggak habis beras ya, nasi ya, nanti Dewi Srinya nangis, katanya gitu. Jadi kita kalau makannya pasti selalu habis, ya sampai sekarang habis gitu. Nanti biar Dewi